Semoga Allah Subhanahu berikan pemahamannya untuk kita semuanya, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Malam ini kita akan membahas mengenai bab berludah atau berdahak atau semacamnya dan mengenai pakaian. Yaitu hukum apabila ludah atau dahak atau ingus mengenai pakaian. Bagaimana hukumnya? Dalam bab ini disebutkan satu hadis. Sebenarnya hadis ini komplitnya agak panjang, namun di hadis nomor 180 ini penulis buku hanya menyebutkan potongan hadisnya saja. Satu potong hadis yang berkenaan dengan bab ini. Itu hadis yang pendek. Hadisnya bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, sebelumnya bahwa sahabat Anas ini banyak sekali mengetahui sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, karena sahabat Anas, beliau dari kecilnya menyertai Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW, dan dianggap seperti anaknya sendiri. Ya. Makanya banyak tahu apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya beliau radhiyallahu anhu berkata, Bazaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di baju beliau. Meludah di baju beliau. Di sini ternyata kejadiannya adalah di saat beliau sedang sholat. Bazaqa artinya itu meludah, maka ludah dalam bahasa Arab itu disebut buzaq, bu, atau busok, basok. Pakai sot boleh, pakai za juga boleh. Jadi boleh buzak atau busok. Artinya ludah. Namun dalam bab ini ludah dan dahak. Mukhat itu kalau buzak tadi keluar dari mulut, tetapi kalau mukhat maka sebagian mengatakan mukhat ini keluar dari hidung. Ya, kalau yang mukhat itu keluar dari hidung. Kalau keluar dari hidung apa berarti? Ingus yang keluar dari anak kecil itu apa namanya? Yang biasa keluar dari anak kecil? Anak kecil kalau flu suka meler namanya apa? Ingus. Ya, ya mungkin termasuk yang mengering. Yang mengering namanya upil. Nah, jadi di dalam bab ini dibahas mengenai hukum apabila ludah atau ingus atau upil atau bahkan dahak, balgam, ya, karena di sini disebutkan yang semacamnya, ya, wa nahwihi dan semacam.
bagaimana hukumnya kalau mengenai pakaian. Baik, mungkin sudah bisa dipahami bedanya antara ludah. Nah, kalau ludah itu ya saya kira semua orang sudah memaklumi sesuatu yang keluar dari mulut ya, ludah. Kalau dia keluar dari bagian dalam dan ketika mungkin orang sedang batuk atau apa namanya riak, dahak, itu disebut balgom kalau bahasa Arabnya. Balgom beda dengan busok atau buzak. Nah, lalu ingus dan upil. Masya Allah begitu detail ajaran Islam ini sampai hukum dahak, hukum ingus, upil, dan juga ludah saja dibahas. Di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengeluarkan ludahnya, ya, meludah pada baju beliau, meludah pada baju beliau. Maaf, ada satu yang termasuk semisalnya yang belum saya sebutkan tadi. Sebagian menyebutkan keringat. Sebagian menyebutkan keringat. Keringat ini termasuk ke dalam yang menyerupai hukum ludah ini. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di baju beliau. Nah, nanti hukumnya ludah ini najis atau tidak, ya. Merusak air atau tidak, membuat baju yang terkena itu najis atau tidak. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang masih terkait dengan bab ini, maka ada satu hadis yang lain dari dari Miswar. Hadis dari Urwah ini, beliau bercerita bahwa ketika Nabi SAW berada di daerah Hudaybiyah, tentu antum tahu Hudaybiyah, di sana pernah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tidak jauh dari kota Mekah. Jadi hanya beberapa kilo dari kota Mekah. Karena sebelum Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, maka beliau singgah dulu di Hudaybiyah, lalu mengutus Utsman untuk memberitahukan bahwa kedatangan mereka tidak untuk berperang. Kedatangan mereka hanya untuk umroh. Kemudian Utsman ditahan oleh mereka. Utsman menjelaskan maksud kedatangan Rasulullah. Nah, tersebarlah berita bahwa Utsman dibunuh. Mendengar berita itu, maka reaksi dari Rasulullah SAW dan para sahabat sehingga mereka melakukan sumpah setia akan membela Islam sampai titik darah penghabisan, sampai mati. Nah, sumpah setia itu terjadi di sebuah pohon, di bawah pohon. Pohonnya ini terkenal dengan sebutan pohon Ridwan. Maka kemudian dikenal dengan istilah Bai'atur Ridwan. Dikenal dengan istilah Bai'atur Ridwan, bai'at di bawah pohon Ridwan. Itu kejadiannya di Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah. Ketika itu, ya, Urwah dari Mismar dan Marwan mengatakan bahwa ketika Nabi meludah, maka ludahnya ini tidak jatuh kecuali pada telapak dari mereka, para sahabat. Kemudian mereka mengambil berkah dari ludahnya Nabi, lalu digunakan untuk
melumuri kulit dan wajah mereka. Ini kejadiannya adalah di daerah Hudaybiyah. Nanti barangkali antum ada yang ingin pergi ke Hudaybiyah, silahkan. Jadi dari kota Mekah tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh ketika misalnya sedang umroh, ya. Setelah selesai umroh, boleh silahkan pergi ke daerah Hudaybiyah, ya, supaya tahu, oh dulu di sini pernah terjadi kejadian besar, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai dengan orang Quraisy, dan pernah terjadi Bai'atur Ridwan. Meskipun dalam sejarah disebutkan bahwa pohon Ridwan itu kemudian ditegur, dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena khawatir akan menimbulkan fitnah, nanti orang-orang menjadi minta berkah ke pohon itu, menjadi sarana syirik. Akhirnya ditebang, dipotong. Meskipun ada yang mengatakan pohon Ridwan masih ada, wallahu a'lam. Ya, itu adalah kejadian di Hudaybiyah. Kembali kepada hadis ini, bahwa yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meludah pada baju beliau ketika sholat. Kalau di kita di Indonesia, mungkin ini pemandangan aneh. Tapi dulu awal-awal ketika kita di Yaman, pertama melihat pemandangan ini, kita sebelum tahu hadis ini, kita mungkin melihatnya aneh. Ternyata Rasulullah pernah melakukan. Jadi kita pernah melihat seorang yang sholat lalu dia meludah di ujung surbannya. Meludah. Takutnya kalau kemudian surbannya itu mengenai kanan kirinya, ya. Ternyata tidak masalah. Seperti yang dilakukan Rasulullah itu meludah di baju. Kalau yang kita lihat orang-orang Arab ini ada yang meludah di ujung sorbannya. Baik. Sekarang kita akan bicara mengenai kesimpulan hukumnya. Hadis ini, ya, jelas menunjukkan bahwa ludah itu adalah suci. Ingus, dahak, ya, upil, berarti termasuk sesuatu yang tidak najis. Ya, menurut Ibnu Battal, bahwa ini merupakan ijma. Ya. Tetapi ternyata ada ulama lain yang berpendapat beda. Salah satunya adalah Imam Auza'i rahimahullah berpendapat, beliau mengatakan makruh kalau siwak itu dimasukkan ke air untuk wudhu. Ya, siwak itu kan berarti bekas yang ada ludah atau ada sesuatu yang dari mulut, ya, siwak. Beliau menganggap makruh kalau dimasukkan ke air yang dipakai untuk wudhu. Ya, begitu juga Hasan bin Hai menganggapnya makruh. Bahkan kalau tadi Imam Auza'i mengatakan itu makruh, tapi Ibrahim An-Nakhai berpendapat bahwa ludah itu tidak suci. Jadi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berpendapat bahwa ludah itu tidak suci kalau sudah keluar dari mulut. Nah, kalau sudah keluar dari mulut. Diperinci ternyata. Kalau sekiranya najis susah, ya. Karena semua orang di dalam mulutnya ada kemungkinan ada ludahnya. Betul tidak? Ada enzim yang menghasilkan ludah itu. Maka pendapatnya di sini adalah
kalau sudah keluar dari mulut, maka menjadi najis. Ini semua adalah pendapat. Namun berdasarkan hadis ini, maka yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah bahwa tidak najis. Anda ingat, ludah ini tidak najis. Selain hadis ini, Rasulullah SAW meludah di bajunya. Kalau sekiranya najis, Rasulullah tidak mungkin meludah pada bajunya. Kemudian, ada hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyuruh kalau orang sedang sholat diganggu oleh setan sehingga sulit untuk khusyuk, maka orang disuruh untuk meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Ingat zaman dulu masjidnya bawahnya masih pasir, jadi sangat mungkin orang kalau kemudian meludah di bawah kakinya lalu diuruk dengan pasir. Ya. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di bajunya, disebutkan di dalam riwayat yang lain, di ujung sorbannya, di ujung selendangnya. Di sini menunjukkan bahwa ludah itu tidak najis. Ludah itu suci. Nah, sekiranya najis, mana mungkin Rasulullah menyuruh meludah di bawah kakinya, sedangkan orang itu harus sholat di tempat yang suci. Dan mana mungkin Rasulullah meludah di bajunya, sedangkan orang sholat itu harus memakai pakaian yang suci. Nah, sudah bisa dipahami tidak? Ya, meskipun tadi ada ulama yang berbeda pendapat yang, tetapi ini insya Allah yang lebih jelas, yang lebih zahir. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ludahnya Nabi beda dengan ludah kebanyakan orang. Iya betul, ludahnya Nabi itu ludah yang paling bagus, yang bahkan berpendapat sebagian bahwa ludahnya itu sangat wangi dan sangat suci. Nah, sehingga para ulama kemudian memerinci. Kalau itu adalah ludahnya Nabi, bagaimana dengan ludah yang selain Nabi? Nah, untuk ludah yang selain Nabi, maka di sini diperinci ludah itu suci apabila keluar dari mulut yang suci. Oh, bagaimana ini maksudnya keluar dari mulut yang suci? Apakah ada mulut yang tidak suci? Ada. Sekiranya orang meminum khamar, maka setelah minum khamar dianggap mulutnya tidak suci. Sehingga kalau dia setelah itu meludah, ludahnya dianggap najis. Akibat dari khamr yang dia minum. Ya. Bekas minumnya najis, ludahnya najis. Begitu juga yang di dalam mulutnya ada luka sehingga keluar darah. Sebagian ulama berpendapat darahnya ini adalah najis kalau banyak. Atau mulut yang baru saja muntah karena muntahan adalah najis. Berarti ludah yang keluar setelah muntahan itu juga dianggap najis. Demikian.
Berarti kalau yang lebih kuat bahwa ludah yang normal, yang keluar dari mulut yang normal, mulut yang orang yang suci, berarti ludah itu nilainya adalah suci, tidak najis. Sehingga kalau mengenai air, airnya tidak najis dan boleh berwudu pada air itu. Misalnya antum nggak sengaja ada di bak mandi, antum meludah, ternyata malah masuk di bak mandi itu. Sedangkan antum kondisinya kondisi bersih, maka tidak masalah. Begitu juga kalau ternyata ludah itu secara tidak sengaja terkena makanan, maka tidak masalah. Maksudnya tidak menjadi najis, hanya saja mungkin orang akan menjadi tidak suka ya kalau ada makanan yang terkena ludah, jijik maksudnya. Ini adalah hukum ludah. Berarti antum sudah paham bahwa sebenarnya ludah ini bukan merupakan sesuatu yang najis. Nah, kalau najis susah sekali, kita harus mengeringkan mulut kita dari ludah. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian ada pelajaran berikutnya bahwa ludahnya Nabi itu dijadikan sarana oleh para sahabat untuk meminta berkah. Begitu juga keringatnya Nabi. Ketika Nabi tidur di rumah Anas, maka Nabi berkeringat, keringatnya ditadain oleh ibunya Anas radhiyallahu anhu. Kemudian dijadikan sebagai minyak wangi karena memang keringatnya Rasulullah SAW sangat wangi. Ya. Jadi mereka meminta berkah tabarruk dengan ludahnya Nabi SAW. Dan ludahnya Nabi memang manjur. Bahkan pernah terjadi Ali radhiyallahu anhu ketika dalam perang. Dalam suatu peperangan, yaitu perang Khaybar. Rasulullah SAW mengabarkan, besok panji ini akan aku berikan kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Wah, ketika itu para sahabat semuanya berharap kalau dia yang diberi panji itu. Kenapa? Karena ada kata-kata mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mbak Umar mengatakan, aku tidak pernah menginginkan jabatan kecuali waktu itu. Itu pengen menjadi panglima. Ternyata ketika esok hari, sahabat sudah pada berkumpul, pada berharap, Rasulullah melihat-lihat kok nggak ada Ali. Rasulullah bertanya, di mana Ali? Dijawab, Ali sedang sakit mata. Maka tolong dibawa ke sini, kata Rasulullah. Setelah didatangkan, kemudian Rasulullah meludah pada kedua matanya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali dengan izin Allah sembuhlah sakit matanya itu. Ya, sakit mata semacam belekan atau apa gitu. Jadi ludahnya Nabi memang manjur, ludahnya Nabi memang mengandung berkah. Ya, beliau adalah manusia terbaik sepanjang manusia yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pelajaran dari hadis 180, yaitu tentang hukum ludah yang mengenai pakaian. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan, adakah fatwa terkait COVID ini, adakah fatwa larangan meludah saat sholat berjamaah? Atau dibolehkan menelan ludah selama sholat? Boleh saja. Selama ludah itu memang wajar untuk ditelan. Tetapi kalau dikumpulkan dulu sehingga menjadi banyak, lalu ditelan, ini para ulama mengatakan bisa membatalkan puasa. Karena sesuatu yang tidak wajar ya. Seperti orang memakan dan meminum.
Tapi kalau hanya sekedar menelan ludah saja tidak masalah. Dan memang kemarin berkembang ketika terkait dengan COVID ini, bahwa ludah itu dianggap sesuatu yang berbahaya, yang mereka sebut dengan istilah droplet. Penularan itu banyak terjadi dari droplet ini. Ya, tentu kalau ternyata ditinjau secara medis memang benar, ya kita harus memperhatikan maslahat ini. Harus memperhatikan maslahat ini, tidak boleh kita kemudian melanggarnya kalau memang secara medis diteliti bahwa di saat COVID ini ludah bisa membahayakan, terutama bagi orang yang terpapar. Ya, mungkin dari ludah itu bisa menyebarkan bahaya kepada orang lain, maka sebaiknya ditahan. Dari itu kan masih disuruh untuk pakai masker katanya, supaya tidak mengganggu. Mungkin kalau dia flu, pilek, batuk atau apapun, ya, dropletnya itu tidak menyebabkan penyebaran virus. Ya meskipun dalam kondisi normal sebaiknya dibuka maskernya, karena sebenarnya sholat menutup muka itu nggak boleh. Hukumnya aslinya nggak boleh, hanya dalam kondisi darurat dibolehkan. Dalam kondisi normal, antum di rumah di mana-mana, ya sudah tidak usah pakai masker. Kenapa? Karena kalau antum pakai masker terus-terusan, antum kekurangan oksigen. Malah penyakitan. Kalau orang kurang oksigen itu malah penyakitan. Apalagi yang dihirup kebanyakan malah gas, yaitu bukan O2 tapi CO2, karbon dioksida. Yang itu bisa membahayakan kalau kebanyakan. Dalam kondisi bahaya, khawatir akan menyebarkan penularan atau mendapat penularan, maka silakan pakai masker. Tapi di lain itu dibuka saja maskernya. Termasuk dalam sholat aslinya tidak boleh pakai masker aslinya. Hanya demi maslahat kemudian diperintahkan untuk pakai masker. Sebaiknya kita ikutin saja apabila memang ada arahan semacam itu berdasarkan kajian atau tinjauan yang benar, yang ada alasan ilmiahnya. Ya. Baik. Saya kira demikian hukum meludah. Kalau fatwanya mungkin di sini adalah fatwa dari ahli medis ya, terkait dengan meludah sembarangan gitu saat COVID ini. Ya. Yang kan meludah, nggak pakai masker saja sudah dianggap berbahaya, dianggap membahayakan orang lain. Apalagi kalau batuk-batuk saat sholat. Demikian. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berkurang ya. Sudah tidak pada pakai masker, sholat sudah jaraknya dekat, dan sudah kita tidak dengar lagi tentang merebaknya COVID. Meskipun di sebagian daerah masih ada. Kita tetap harus berhati-hati. Baik. Saya kira demikian ya, Akhi Andi. Barangkali yang lain mau bertanya, tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kalau zaman Nabi, ludahnya Nabi, keringat Nabi, itu kan bisa diambil tabaruk gitu ya, menjadi keringatnya jadi parfum gitu ya, dan ludahnya bisa diambil berkahnya. Nah, apakah zaman sekarang masih ada yang seperti itu? Artinya ulama yang mungkin bekas wudhunya diambil atau bahkan sorbannya itu menjadi berkah. Apakah masih ada seperti itu, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena beliau adalah orang yang maksum, beliau utusan Allah, beliau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang selain beliau, maka tidak ada yang seperti itu. Ya, ya tidak ada yang seperti itu. Kalau meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup, boleh. Ya, banyak orang yang kemudian mengkultuskan tokoh atau ulama tertentu. Ya, kami dulu pernah menuntut ilmu di pesantren tradisional. Begitu kita sebagai murid itu di apa ya istilahnya, diarahkan, diajari untuk takzim berlebih-lebihan kepada kiai, sehingga betul-betul ya kopi sisanya Pak Kiai itu ampasnya itu memang betul-betul dipakai rebutan. Terus Pak Kiai itu kan banyak yang ngerokok. Rokoknya selesai habis itu dibuang, putung rokoknya itu dipakai rebutan. Katanya berkah. Itu dulu kami tidak tahu. Semua itu adalah pembodohan sebenarnya. Nggak ada berkah di ampas kopi itu. Kenapa nggak dikasih kopinya? Harus nunggu ampasnya. Dan sedangkan rokok itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang lain terkait dengan ludahnya atau terkait dengan keringatnya, maka orang sekarang tidak seperti Rasulullah dan tidak boleh dianggap seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak mau dikultuskan. Rasulullah tidak mau dikultuskan. La tutruni kama turtin Nasara al-Masih Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Ya, apalagi selain Rasulullah yang tentu manusia itu selain punya kebaikan banyak juga dosanya. Kiai, ustadz, ajengan, tokoh sama aja kayak orang lain, punya kebaikan punya juga dosa. Jadi tidak ada yang diistimewakan seperti itu. Ya, ada yang cium tangan bolak-balik, ada yang bekas wudhunya tadi di ini, dan semuanya. Tentu ini adalah tidak baik. Kecuali bekas wudhu orang yang dimungkinkan ain itu terjadi karenanya. Orang terlalu takjub, sehingga pandangan mata yang takjub itu menyebabkan ain kepada seorang, maka salah satu penyembuhannya adalah sisa wudhu orang tersebut. Begitu ya. Jadi tidak bisa orang lain disamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ini kekhususannya, kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dekat dengan orang soleh, kalau orang solehnya diberkahi oleh Allah, maka bisa jadi mendapatkan berkah dari hal itu. Mendapatkan berkah dari kesolehannya. Ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk sering mengunjungi orang-orang soleh, ya, menyertai orang-orang soleh, meminta nasihat kepada orang-orang soleh, meminta doa kepada orang-orang soleh. Nah, sehingga kita akan mendapatkan berkah menyertai kesolehannya itu. Gitu ya Pak Pandi ya. Ya, Kalau betul, syaratnya maka tidak boleh dianggap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sazen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan Sazen nanya, kalau kita meludah kan ada larangannya ke Sazen ya, kalau arahnya ya ke kiblat ya, larangan. Meludah tidak boleh ke arah kiblat atau ke arah kanan. Kanan. Hindarilah meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ya, terima kasih Pak Muhammad diingatkan. Jadi tidak boleh meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Baik. Baik. Terus kalau hukumnya seseorang
yang di masjid, kemudian tidak di dalam masjid tapi di halaman, mungkin dia batuk, mungkin sudah sekian hari, maaf ya, dahak dalam bentuk dahak ya, yang mengental, itu apa hukumnya? Dia kadang-kadang mungkin tidak sengaja dia meludah dan bentuk gumpalan gitu dia masjid, itu hukumnya gimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, ada larangan sengaja meludah di masjid ya, karena itu bisa mengotori masjid kalau tanpa sebab. Kalau dalam kondisi kayak gitu, misalnya dia sakit, memang dia meludah terus, dia boleh membawa tisu kalau tidak mau meludah di bajunya. Dia boleh membawa tisu, meludah kemudian dikantongin. Atau yang pilek, dia boleh membawa tisu, kemudian dibuang ingusnya, lalu dikantongin. Ya, sehingga tidak menimbulkan madarat bagi yang lainnya. Kalau dia kemudian mengeluarkan dahaknya nempel di lantai, maaf ya, kalau sekiranya mengandung bakteri atau virus, ya akan membahayakan orang lain. Makanya sebaiknya orang tahu diri apabila dia sakit, dalam kondisi seperti sekarang ini, lebih baik dia menahan diri. Lebih baik dia menahan diri supaya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi orang lain, supaya tidak berpotensi menyebarkan virus atau penyakit kepada orang lain. Walaupun dia di luar. Karena droplet, kalau kayak dahak tadi sekiranya mengandung, orang batuk itu cepat menular dari sisi penyebaran ininya ya, bekasnya itu. Walaupun tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Nah, itulah caranya, cara penularannya dengan seperti itu, adanya proses itu gitu. Ya. Ya, kita harus hati-hati. Orang Indonesia ini maaf ya, secara kebersihan kadang-kadang tidak menjaga. Kita harus hati-hati kalau lewat di jalanan, ya pengen udara bersih, pengen sehat, tapi kadang-kadang banyak penyakit di jalanan. Seperti contoh, orang yang membunuh tikus, membunuh katak atau apapun, tidak dibuang, tidak dipendem, malah dibuang di jalanan. Sehingga nanti ditabrak oleh mobil, kemudian kering, kemudian kehujanan, dan seterusnya, maka bisa berpotensi menyebarkan berbagai macam bakteri ataupun penyakit ataupun apalah yang sesuatu yang perlu kita hindari begitu. Demikian ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kayaknya kita cukupkan di sini dulu. Insyaallah nanti akan kita bahas hadis selanjutnya mengenai hukum darah ya di sini ya, hukum darah. Seseorang wanita yang membasuh darah dari wajah bapaknya. Jadi hukum darah yang keluar dari luka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.